Halo, ketemu lagi bareng Bera Tekan 8. Jadi setelah bulan lalu kita skip untuk live, berhubung hari ini kayaknya penting untuk live, jadi saya sempatkan bareng Pak Fahrul untuk live hari ini. Selamat bergabung, sebentar sambil nunggu Pak Fahrul. Memang ada kabar untuk reshuffle dan memang ada kisi-kisi bahwa akan diganti, cuma yang diganti tidak disangka si ibu yang diganti. Nah, sehingga penggantian Sri Mulyani ini sempat santer berkali-kali ya sebelumnya. Kalau teman-teman tahu, mungkin ada 2 atau 3 kali ya selama setahun ini sejak akhir masa pemerintahan Pak Jokowi hingga hari ini. Jadi udah 3 kali dan setiap kali isu itu dimunculkan itu selalu memberi gonjangan ke market. Hari ini pun bukan tanpa terkecuali. Jadi memang Sri Mulyani itu udah lama sekali di market, sebagai Menteri Keuangan kita ya, dan sebagai pusat kepercayaan di market kita sampai hari ini. Jadi kalau teman-teman mungkin investor-investor baru nih yang belum tahu, Sri Mulyani itu dari zamannya Pak SBY cuma sempat reses beberapa tahun aja di World Bank sampai akhirnya ditarik balik ke Indonesia dari awal pemerintahan Pak Jokowi sampai sekarang. Jadi memang panjang sekali ya, dan berkat Sri Mulyani tidak dipungkiri kita semasa COVID itu bisa smooth ya, bisa soft landing dan tidak ada goncangan yang berarti dari segi fiskal maupun moneter, walaupun pada saat itu memang kondisinya benar-benar susah ya. Sudah coba saya cek Pak Fahrul lagi. Ya, sebentar ya, sambil nunggu Pak Fahrul untuk join. Dan pengganti Sri Mulyani sebetulnya cukup tidak disangka. Ada berbagai kandidat sebetulnya sebelumnya. Mulai dari ya Wamenkyu-nya sendiri, ataupun juga ada beberapa nama pesaingnya. Tapi di situ ternyata yang naik adalah si orang yang tidak disangka ini, Pak Purbaya. Pak Purbaya ini sendiri background-nya boleh dibilang cukup sebagai praktisi. Nah, ini Pak Fahrul udah join. Selamat malam Pak Fahrul. Malam kok Bernard, apa kabar kok? Kabar baik. Jadi saya barusan memperkenalkan nih background dari Pak Purbaya nih, dan seberapa ngefeknya sih Bu Sri Mulyani ini diganti terhadap market nih Pak. Jadi tanpa berlama-lama, mungkin Pak Fahrul yang lebih paham sepak terjangnya Pak Purbaya. Kalau saya kan cuma dari katanya nih Pak. Nah, kalau dari Pak Fahrul sendiri seperti apa nih Pak? Iya, jadi kalau kita lihat kalau background ya Pak Purbaya ini agak beda Pak. Kalau Bu Sri Mulyani kan dari kecil lagi, dari zaman S1 kuliahnya ekonomi terus. Kalau Pak Purbaya ini awalnya dulu dia engineer Pak. Yap. Engineer ITB, terus dia sempat kerja di minyak juga. Nah, habis kerja di minyak, terus dia habis dia kerja di minyak, dia baru pindah masuk market. Nah, dia bisa masuk market, ambil S2 S3-nya ekonomi, baru jadi ekonom di Dana Reksa. Itu dulu ceritanya ya. Oke. Jadi sebenarnya di market si Bapak ini bukan orang baru sih Pak. Oke. Nah, sebagai backgroundnya dia sebagai praktisi ya Pak ya, berarti lebih kita taunya dia sebagai praktisi ya, bukan background dari kalangan istilahnya birokrat, atau bukan
backgroundnya yang cuma teori aja, kasarannya kayak gitu nih Pak. Iya. Nah, backgroundnya praktisi, benar-benar. Nah, yang saya dengarkan memang beliau ini terkenal dengan sifat optimisnya nih Pak. Iya benar. Biasanya orang optimis ini kan berarti lebih cocok jadi striker nih. Sedangkan kalau kita ngomong Bu Sri Mulyani kan memang selama ini lebih ke arah back atau kiper ya Pak ya. Mungkin kita lebih benar seperti itu. Dan ini sebetulnya udah pernah kita bahas tahun lalu ya. Kita harapkan memang pengganti Bu Sri Mulyani kan lebih tipikal striker nih Pak. Nah kira-kira ini gimana Pak? Nah ini jadi sebenarnya ya. Jadi orang pada tanya, ini aku bahas dulu. Kenapa market tadi turun? Market itu kan nggak suka ketidakpastian, nggak suka sama ketidakpastian itu satu. Yang kedua, market itu masih gamang kalau Kementerian Keuangannya berubah stance. Kalau yang kita lihat ya, ini kali ini aku lihat track recordnya Pak Purbaya dari tahun 2005. Dia dari zaman dia masih jadi ekonom dulu ya di Direksa, terus dari KSP. Kalau kita lihat ya komentar-komentarnya Pak Pak Purbaya ini dalam hal memandang kalau fiskal Ibu Sri Mulyani itu cenderung sangat ketat. Kalau di sini kita bisa lihat ini ya, kalau lihat komentar-komentarnya, kalau dari Pak Purbaya ini, kalau dari berbagai news yang kita compile dari tahun 2005 sampai 2025, nanti ini Mas Pagi ya, kalau klien Trimegah itu bisa dapatkan report saya, kita lihat Bapak ini lebih moderat tipenya, masih lebih moderat, lebih mungkin untuk melakukan inovasi-inovasi di sektor keuangan. Nah, contohnya ya, ini kalau aku mau lihat, kalau zaman infrastruktur dulu, Ibu Sri Mulyani kan tidak mau mengeluarkan jaminan langsung, contingent liabilities kan. Nah, yang berujung pada memang kemarin itu kalau kita lihat ya, perusahaan-perusahaan karya-karya menanggung. Nah, itu yang ini yang aku lihat sisi di mana adanya fleksibilitas seharusnya meningkat di zaman beliau. Ini yang sama-sama kita tunggu nanti ya, karena kalau dari komentar-komentarnya dari yang kemarin-kemarin nih Pak Purbaya ini sangat pro pada pertumbuhan ekonomi itu pada dasarnya. Ini yang yang harus kita harus kita lihat ke depannya. Tapi memang dalam jangka pendek Bapak Ibu kita pasar nih terutama ada 3 ini yang harus adjust dulu. Bond yield adjust, rupiah adjust, terus yang ketiga itu saham perbankan harus adjust juga. Karena kalau pro-growth, persepsi resikonya agak berbeda. Ini yang aku lihat, kita bisa lihat ya. Yang turun kencang tadi itu saham perbankan. Itu yang kita lihat. Karena itu saham perbankan agak turun dulu. Aku lihat ya, yang paling kita tunggu, kita butuh statement pertama ini kok. Dari Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Gayanya seperti apa target-targetnya, bagaimana dia memandang ekonomi 2026, ini yang masih kita tunggu. Kalau sekarang, kita hanya masih bisa melihat track recordnya beliau di periode dan juga peran-perannya sebelumnya, kira-kira seperti itu. Oke, ya sebetulnya sih Pak, dengan atau ini kok Bernard hitam ini emang nggak kelihatan kok, apa gimana? Oh, gambar saya hilang Pak. Hilang, iya benar. Oke, kayaknya ini internetnya mungkin. Ini masih hilang ya? Oke. Masih hilang, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting yang pada lihat semua ya, aku aja yang hilang kayaknya nih. Oke, jadi gini Pak, memang dengan atau tanpa adanya reshuffle, koreksi di IHSG hari ini tuh expected cuma terjadi lebih cepat aja karena triggernya reshuffle. Jadi kalau buat warga 88 sebetulnya saya juga udah sempat mention bahwa arah IHSG setelah koreksi kemarin V-shape akan tutup gap. Dan tutup gapnya ini target sampai ke 7940, 7950. Ya walaupun tadi tertinggi hanya 7936 ya Pak ya. Cuma kita consider gap udah ketutup dan ini kembali tes ke area-area breakoutnya. Salah satunya di 78 dan 7850. Which is tadi ditutup di bawah 78. Nah secara teknikal juga kita lihat target terdekat dari IHSG itu di 7600 Pak. 7.600 ya. Ya, kalau aku juga lihat ini ya, pasar konsolidasi dulu kok. Pasar konsolidasi, tarik nafas dulu. Karena likuiditas kita butuh ada flow baru masuk. Flow baru masuk butuh statement dari Menteri Keuangan baru. Kira-kira seperti itu. Betul. Dan memang kalau kita lihat, kita kan sempat ada 3 kali isu pergantian Menteri Keuangan ya Pak, sejak setahun kemarin. Iya benar. Dan setiap isu pergantian Menteri Keuangan ini selalu diikuti dengan sell off dari big banks. Nah, iya benar. Ini mungkin
Karena selama ini asing yang investasi di Indonesia itu kan melihatnya satu sosok aja, Bu Sri Mulyani, yang memberikan confidence level ke mereka untuk investasi di Indonesia. Dan seperti yang tadi Pak Farul bilang, butuh waktu untuk adjustment, untuk membuat mereka kembali percaya dan yakin bahwa oh ini oke aja kok penggantinya gitu kan. Dan adjustment itu yang kita harapkan bagi saya Pak mungkin beres dalam waktu 7-10 hari harusnya ya. Kalau saya lihatnya ini justru bagus, lebih cepat lebih baik ya, lebih cepat lebih baik. Jadinya yang aku percaya perubahan ini pasti terjadi. Nggak mungkin Bu Ani terus-terusan jadi menteri, itu nggak masuk akal. Memang harus ada peremajaan, harus ada pengkaderan. Nah ini ada pengkaderan, mudah-mudahan habis ini bisa ada perbaikan ya. Ini sama-sama kita tunggu. Nah sebetulnya kan dari dulu kan ada beberapa kandidat ya Pak ya, yang kuat untuk menggantikan Bu Sri Mulyani. Menurut Pak Farul nih Pak, kenapa seorang Pak Purbaya menggantikan Pak? Kalau yang aku lihatnya ya, kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan sebenarnya lebih pro growth. Memang sih kalau kita lihat ya, salah satu track recordnya Pak Purbaya ini dibandingkan ekonomi yang lain itu lebih tone untuk pro growth-nya itu lebih tinggi. Tadi aku bikin perbandingan kok, aku nanya sama AI, aku nanya bandingkan Ibu Sri Mulyani dengan Pak Purbaya. Untuk moneter AI bilang Bu Sri Mulyani ngomongnya koordinasi, kalau Pak Purbaya ngomongnya dovish. Kalau fiskal, Bu Sri Mulyani ceritanya konservatif. Kalau kalau Pak Purbaya bilang kita akan gunakan ruang-ruang yang bisa dilaksanakan pemerintah. Nah, statusnya beda kok. Yang satu ortodoks. Ini misalnya ortodoks itu mirip kayak kita keluarga. Kalau ibunya ortodoks, anaknya jam 6:30, jam 7 pagi harus makan. Nah, itu dia. Itu Ibu Sri Mulyani. Kalau yang ini nggak harus jam 7 pagi makan, tapi yang penting terpenuhi, lebih elastis. Ini yang aku lihat sebenarnya ini bisa menjadi hal yang positif untuk market, tapi paling nggak untuk currency, bond, sama banking ini adjust dulu. Ini ada penggantian Menteri Keuangan, ini tidak mengubah view saya on banking sama sekali. Banking tidak bisa lagi jadi portfolio, Bapak Ibu. Itu yang kita lihat. Ya. Jadi boleh dibilang Pak, memang sosok si Purbaya ini kan lebih ke arah yang kita dulu selalu ngomong ya, kita butuh striker dibandingkan seorang back atau kiper yang terus-menerus menjaga dan nggak berani nyerang gitu kan. Nah, benar. Di sini juga aku bilang bahwa prinsipnya itu adalah harus berani maju. Kalau harus berani maju, memang harus berani ada hal-hal yang ternyata nggak cocok dan harus berani mundur juga. Ini nanti yang masih kita lihat. Nah, pertanyaannya Pak, selama ini kan memang cara cari duit dari Bu SMI ini kan cenderung lebih ortodoks ya. Ya pasti dari pajaknya nyerangnya kemana? Ya ke yang udah-udahlah, untuk bahasa halusnya nih, memaksimalkan potensi perpajakan yang sudah ada. Iya, benar. Kira-kira stance berburu di kebun binatang ini akan tetap berlanjut atau akan berubah ya Pak ya? Ini harus dijawab sendiri sama Menteri Keuangan barunya Pak. Ini belum ada. Kalau yang aku lihat dari track record, ini sekali lagi aku lihat track record ya. Aku nanya sama ChatGPT, sama AI, sama aku cek-cek berita-berita masa lalu. Track record beliau ini pro growth dan senang perubahan struktural. Tidak senang kita misalnya melakukan hal-hal yang itu aja. Nah, kalau dari itu aja kita expect harusnya banyak hal kreatif yang bisa dilakukan. Yang kalau kreatif seharusnya mudah-mudahan tidak mencari, tidak berburu di kebun binatang. Caranya gimana? Kalau saya boleh nyarankan, mungkin habis ini saya ada tulisan, nanti saya kirim ya, bisa dibaca. Saya mau nyarankan habis ini programnya Kementerian Keuangan, itu nanti untuk income itu, untuk peningkatan pendapatan negara, harus ada program meningkatkan formalitas dari ekonomi. Sehingga businessman itu tidak sembunyi-sembunyi lagi jadi informal. Karena mereka dapat manfaat dari pemerintah, mereka rela jadi formal. Itu yang harus dikejar sebenarnya kok. Sekarang kan orang malas bayar pajak karena ada ketakutan pajaknya tidak digunakan dengan baik dan pajaknya dikejar-kejar. Ini yang harus diubah. Saya berharap itu bisa dilakukan ya sama pemerintah yang
baru. Intinya harus kreatif, kita tidak bisa terjebak dalam ortodoksi yang lama. Nggak bisa hidup itu gini-gini aja, nggak bisa. Harus ada perubahan. Oke, nah kira-kira Pak, kan bond yield kita udah sempat sampai 6,3 bahkan di bawah ya Pak ya. Yeah. Dan dolar kita kan tadi pagi udah good stance ya, sejak data NFP dirilis, dolar indeksnya kembali melemah. Kita sempat di 16.300, shooting up ke 16.500. Apakah akan berlanjut atau sudah selesai Pak? Siap sideways di area ini sebelum rupiahnya lanjut menguat? Kalau aku lihatnya ini lagi overshoot lagi. Kalau bond yield sampai 6,45 atau higher, bond yield itu udah murah. Ini nggak bisa. Walaupun ada concern, likuiditas itu tetap ample Bapak Ibu. Oke. Likuiditasnya ample, jadi ada koreksi tapi terbatas. Kalau kayak saham tadi Ko Bernard bilang 7.600, kalau aku lihat kayaknya Jarum besok atau lusa Jarum dulu tuh di bawah, itu udah time to buy kalau aku lihat. Ya, 7.600 itu sebenarnya dari level sekarang cuma 100-150 poin ya Pak ya. Sudah nggak banyak. Kalau cuma another 2%. Another 2% itu kalau kita asumsikan DSSA tidak melemah, tidak naik, hanya disusun dari banking itu 2 kali 3% lah. Itu harusnya udah sampai 2 kali 3%. Apalagi kalau DSSA-nya nyeret kan. Kalau DSSA-nya nyeret, mungkin banking another 2%, ya itu harusnya target koreksinya udah sampai dan ISG malah ada kemungkinan double bottom, Mbak. Kalau aku lihatnya ada kemungkinan double bottom, tapi memang untuk rally lagi kok, ini benar-benar kita harus ada cerita fundamental. Nah, ini kita sampai akhir September ada cerita Fed rate cut. Oke? Ya. Ada cerita Fed rate cut, tapi kalau kita mau kencang lagi, kita juga harus punya cerita rupiah menguat dan consumption recovery. Ini yang paling aku tunggu. Yang paling saya tunggu habis ini harus ada inisiatif dari pemerintah untuk menjawab keresahan yang udah ada kemarin. Keresahan yang udah ada kemarin itu terutama terkait daya beli ya, itu harus dijawab sama pemerintah secepatnya. Itu yang aku lihat. Harus. Mungkin kayak beberapa ide tuh yang aku lihat bisa jadi ya, sekarang kalau ada perusahaan mau hiring orang, itu mungkin bisa subsidi gajinya ditambahin untuk perusahaan tersebut. Nah itu akan lebih bagus itu kok. Mungkin setahun nanti atau mungkin selama masa probation atau dan lain-lain, itu mekanismenya bisa diberikan. Itu yang paling aku harapkan sih. Tenaga kerja ini harus muncul, itu baru bisa ekonomi dan sahamnya beres lagi. Dan sekali lagi aku ceritakan, bullishnya nanti lagi itu jangan beli saham bank. Saham bank ini buat tradingan aja. Bank ini bakal makin berat ke depannya Bapak Ibu. Aku sih lebih lihat saham konglo dan consumer ini masih akan berjaya. Itu yang gue lihat. Jadi buat tadi yang nanyain kenapa kok sampai bukan di Corporto, itu sebetulnya udah bahasan kita lama banget ya Pak ya. Udah lama banget masih in. Dan itu bisa dicek di setiap live kita. Yang paling simple dari perbankan ini satu, masalah likuiditasnya harus solve, dan masalah growth-nya dia ini harus solve. Mereka ini udah ketat likuiditas dan growth-nya udah kelihatan dari first half ini rata-rata minus semua. Jadi kalau kita lihat year on year-nya itu Q on Q-nya itu semua minus, dan rata-rata minusnya itu 10-15%. Iya. Jadi kalau sebelumnya itu dihargai di pair yang cukup mahal 15 ke atas, itu karena rata-rata banks ini growth-nya 10-15%. Nah, bayangkan kalau sekarang bukan growth-nya 10-15%, tapi minus 10-15%. Apakah mereka akan tetap diperdagangkan pada PI yang premium? Saya rasa tidak. Itu kita harus bisa menerima dulu tuh kenyataannya gitu kan. Kecuali by the time mereka bisa solve masalah fundamental ini, mereka siap turnaround dan mereka siap regrowth, bukan nggak mungkin untuk balik ke PI 15 lagi, tapi itu semua kan butuh waktu ya Pak ya. Iya, itu butuh waktu. Ini udah ya bukan aku masih lihat ini bukan zamannya banking lah, agak susah. Kalau mau banking buat trading itu bisa, bukan berarti tidak bisa. Boleh. Kayak kemarin kita trading BRI aja berapa kali, trading BNI aja berapa kali, tapi ya trading gitu kan. Namanya trading ya udah, cuan dibungkus. Kita cuan 3-5% bungkus gitu kan. Dengan risiko yang kita batasin, pakai stop loss, jangan mentang-mentang oh ini banking nggak perlu stop loss, ya jangan.
Karena idenya saat ini banking itu untuk trading, bukan untuk di-keep sampai masalah fundamentalnya ada titik terang. Mungkin kayak gitu ya Pak ya? Benar. Nah, itu juga selain itu kok, habis ini tren yang ini ya, ini aku akuin aku salah tahun ini kok. Aku salah terkait emas. Aku kirain kan waktu 3.400 itu emas topping. Ternyata digas lagi nih ke atas. Iya, tapi kalau saya pribadi Pak, Ya? Kembali ke stance awal, saya sendiri juga udah jual emas waktu 3.300, 3.400. Bukan berarti emas ini tidak bisa naik, bisa. Tapi bagi saya taruh ke beberapa emiten gacoan, itu upside-nya lebih gede daripada saya ngekepin emasnya. Ya gitu, jadi it's a matter of preferences dari risk and reward aja sih. Dan menurut saya sih, ini sih Pak, dengan breaknya emas di 3430 dan berhasil break 35, kemarin juga retrace terbatas dan sekarang nyentuh target saya di 36. Mungkin sampai akhir tahun ini kan satu semester rally gold di bulan 9 sampai bulan 3 itu kan secara historical memang waktunya emas untuk naik ya Pak ya. Iya benar. Saya mungkin 37, 38 setelah itu sideways gede sih Pak. Sideways ya, habisnya udah nggak nambah ya. Aku lihat sih udah nggak nambah sih, udah nggak banyak. Ya sebetulnya upside-nya masih seputaran cerita yang sempat Pak Farul bahas juga, bahwa sekarang bank sentral mengurangi US Treasury, duitnya idle, nggak efektif dibeliin emas. Ini malah liquidity semakin ketat gitu kan. Tapi saat ini nggak ada opsi lain selain ke sana, sampai nanti pada satu ketika mereka menemukan opsi lain, baru mereka jual emasnya ke salah satu calon pengganti US Treasury bagi mereka. Mungkin seperti itu ya Pak ya? Iya benar, itu yang aku lihat sih. Tapi memang emas ini kok, kalau aku sih udah nggak rekomendasi beli lagi ya, walaupun aku akuin aku salah. Aku kan udah call jual pas 3334 kan, yang naik lagi 36. Tapi aku lihat ini musuh emas itu selanjutnya kalau ada perdamaian antara Amerika sama China ini, atau paling enggak ini kalau aku lihat ada data recovery ekonomi kok. Ini harusnya ini nggak bisa sejelek ini kok. Aku berapa itu kali ngobrol sama analis asing. Ini Amerika memang ekonominya turun, tapi Eropa sama China likely to surprise on the upside. Itu yang kita lihat. Kalau ternyata beneran itu ada surprise on the upside, lalu kebutuhan transaksinya itu meningkat, bank sentralnya nggak mungkin beli emas sekencang yang sekarang. Tapi ini view-nya udah view kuartal 4 ya. Ini udah nggak bisa lagi beli emasnya sebanyak yang sekarang. Jadi begitu ada tanda-tanda kemarin itu juga PMI di mana-mana udah naik, kalau aku sih sekali lagi ya, walaupun kemarin aku salah, aku lihatnya emas sudah nggak banyak. Iya, menurut saya 3738 Pak, bentok Pak. 38 oke. Tapi emiten emas masih oke kok. Nah, kalau emiten sama. Nah, itu sama. Jadi itu salah satu call saya Pak di grup sejak akhir Agustus, yang harus dilihat itu IPO anak usaha MDKA. Sempat mau pakai ticker yang berbeda, akhirnya pakai ticker emas gitu kan. Nah, emas ini jangan dilihat, 2025 nggak ada revenue, 2022 nggak ada revenue, baru ada revenue kecil-kecil, valuasi mahal. Yang dilihat resource-nya Pak, itu stripping ratio-nya 0,5. Jadi gali satu, gali lagi udah emas, gali satu, gali lagi udah emas gitu kan. Stripping ratio itu sangat penting. Iya, cuma setengah kali kok. Oh really? Hah? Stripping ratio-nya setengah. Beneran? Enak banget kalau emang begitu. Murah banget. Bener. Dan itu hubungannya sama biaya mining. Selain masalah resource reserve, biaya miningnya pasti murah karena dia stripping ratio-nya setengah. Jadi setengah satu OB satu emas gitu kan. Jadi itu pasti. Oh iya benar. Biayanya bakal murah dan dia punya margin pasti bagus. Dan dana IPO yang dipakai sekarang itu kan memang untuk buat plan ya Pak ya. Ya kita jangan harap instan ini barang pasti laporan keuangan akan kinclong. Enggak, ini malah capex cycle gitu kan. Mungkin baru kelihatan 2-3 tahun lagi baru dia kelihatan produksinya bagus gitu kan. Dan kita tahu ini ada yang luar biasa dari penjamin emisinya Pak. Trimegah biasalah sama barangnya Pak Boy itu udah langganan. Tapi ada satu
penjamin emisi yang lama tidak menjadi penjamin emisi tiba-tiba keluar Sinarmas Pak, DH. Oh iya, muncul lagi ya, udah lama yang ada ya Pak ya. Benar, DH itu nggak akan keluar kalau tidak ada pemikiran strategik dari yang di IPO-kan. Jadi menurut saya off-taker dari emas ini ya kemungkinan ya DH, apalagi. DH kemungkinan ya, off-takernya, iya benar. Iya, kita simpel aja ngeliatnya. Itu nggak pernah satu circle gitu kan sama LG gitu kan kalau IPO. Ya benar, jarang-jarang ya agak ya menarik benar. Itu nggak pernah satu circle dalam IPO apapun yang ditangani LG itu nggak pernah DH satu circle gitu kan. Jadi ya ini patut jadi perhatian lah. Bagi saya emiten emas ini IPO bukan yang arah-arah. Itu lupakanlah, mau arah-arah itu lupakan. Tapi kemungkinan naiknya besar. Udah gitu aja. Jadi kalau dapatnya berapa ya mungkin dapatnya sih kecil ya, nggak mungkin dapatnya yang kayak dapat 20% kayak aman, kayaknya enggak sih. Enggak lah, agak ini itu tipe yang bakal naik lah. Iya. Walaupun ya harus diekspektasikan ya Pak ya, harus diekspektasikan. Iya benar. Nah kembali lagi Pak ke pokok bahasan kita kan tadi intermezzo nih emiten yang mau IPO Mas. Nah kita kan tahu Pak bahwa sebetulnya yang jadi target sell off itu barang-barang yang banyak asingnya, karena asing kan butuh waktu untuk digest. Biasanya kan kalau Kemenkeu baru ini ada menteri baru, mereka kan harus istilahnya kalau kan ada analis meeting, analis meeting, ya. Ini kan ada roadshow, mereka harus ngomong, mereka harus sampaikan visi misi mereka itu apa gitu kan. Terhadap kliennya mereka ya fund-fund yang mau investasi di Indonesia. Biasanya berapa lama sih Pak? Kalau aku lihatnya sih ya, kalau mau full ini sih orang mesti lihat 1 kuartal. Ngelihat full jadi itu 1 kuartal, tapi ini tergantung kalau di speed up kayak sekarang ya udah bisa online dan lain-lain 1 bulan harusnya kelar sih. Oke. Nah, kira-kira Pak seperti yang tadi kita sampaikan kan memang target sell off-nya kita udah expect lah. Bahkan tadi saya pun sempat ngomong, udah ini bank udah di sell off, jangan buyback bank lagi. Jangan buyback lagi, kita tunggu sampai nanti memang waktunya entry untuk trading only gitu kan. Kita manfaatin technical report dan untuk trading. Nah, dengan pelemahan yang tadi Pak Fanul bilang, ada kemungkinan pelemahan terjadi namun terbatas ya Pak ya, baik itu bond yield, baik itu di IHSG ataupun di USD IDR kita. Nah kira-kira Pak seberapa jauh sih Pak kalau dari prediksi Pak Faru sendiri? Kalau saya kan tadi kan 76 nih Pak, kalau Pak Faru kan tadi sempat ngomong kemungkinan besok jarum terus mantul gitu kan. Nah kira-kira faktor triggernya apa sih Pak, kok bisa secepat itu? Faktor triggernya nanti ada komunikasi awal dari Kementerian Keuangan kok yang memberikan assurance bahwa arahan dari ekonomi nanti akan tetap bisa dikomunikasikan dengan baik ke market. Apapun itu harus bisa dikomunikasikan. Oke, berarti kata kuncinya adalah komunikasi ya Pak, di mana kata kuncinya komunikasi. Di market itu tak kenal maka tak sayang, sebagus apapun kalau nggak kenal itu kita jauhin dulu. Itu yang lagi kejadian sekarang. Jadinya kita sangat nunggu Menteri Keuangan baru itu berpidato di depan umum, itu paling tunggu. Nah, masalah kredibilitas nih Pak, kan kalau kita tahu Bu SM ini kan global player ya. Sedangkan penggantinya ini kan tidak banyak berkiprah di kancah global nih. Nah, kira-kira gimana nih Pak? Saya rasa tidak ada hal yang tidak perlu tidak dipelajari, tidak bisa dipelajari. Yang sekarang ini PR-nya adalah dari Kementerian Keuangan harus introduce Menteri Keuangan baru keliling ke mana-mana, harus keliling dunia, harus ke Amerika, ke Singapura, ke Hong Kong, Dubai, Frankfurt dan semuanya, ke London juga. Ini harus diceritakan dan harus tetap memberikan situasi yang firm bahwa tidak ada perubahan yang material di Indonesia. Kalau memang semuanya inline, seharusnya market bisa kembali lagi. Ini prosesnya yang akan kita lihat sebanyak dalam 1 sampai 2 minggu ke depan. Nah, ada juga yang bahas
Mantan Menteri Keuangannya ini juga orang market, Bapak Ibu. Jangan dibilang nggak paham, dia juga paham. Ini yang saya rasa mudah-mudahan itu bisa dikomunikasikan dengan baik nantinya ke depan. Ya, Itu untuk Roco, intinya Roco. benar, dan diharapkan karena dia mantan orang market kan dia lebih tidak tone deaf ya Pak ya terhadap Iya, lebih tidak tone deaf, benar. ISG. Seperti itu. Oke. Iya, Nah, benar. kalau dari stance-nya sendiri Pak, kira-kira kan memang ini lebih ke arah apa ya, lebih berani ya. Apa sih Pak Ya. yang kira-kira bayangan Pak Fahrul? Saya tahu nih memang dia kan belum ada statement apapun. Tapi ada bayangan Ya. nggak sih Pak? Apa yang bakal jadi gebrakannya dia? Kalau saya rasa sih gebrakannya terutama itu untuk income ya, untuk income terkait pajak, aku rasa sih dia harus solve segala hal yang berhubungan sama Cortex sehingga compliance-nya bisa meningkat. Nah, itu dia harus solve masalah Cortex, dan di satu sisi juga ini harus tahu juga yang kejadian di bea cukai terkait dengan ilegal cigarettes yang tinggi. Aku lihat yang mesti dilakukan income, karena problem Indonesia itu income pada dasarnya. Ya. Kalau masalah ini Pak, underground ekonomi Pak. Iya, underground ekonomi itu harus diselesaikan lewat formalisasi kegiatan ekonomi kok. Jadinya yang underground ini di-incentivize, diampuni asal mau jadi formal, bikin NPWP mulai sekarang rutin bayar. Yang dulu-dulu jangan nggak usah dibahas-bahas, itu saran saya yang paling utama. Oke. Karena kemungkinan untuk tax amnesty Pak. Mudah-mudahan kok, karena yang saya lihat ya ini dari sudut pandang analis, tahun ini income mungkin agak berat ya, gara-gara ada di awal tahun perlambatan ekonomi dan lain-lain. Aku sih berharap memang periode-periode seperti ini nih, ketika rekonsiliasi sudah dilakukan dengan berbagai macam player, berbagai industri, saya sih sangat encourage pemerintah lakukan tax amnesty. Mudah-mudahan ya. Iya, yang saya Tapi dengar kan memang belum terima. targetnya kan Q1 tahun depan ya Pak, saya dengar-dengar. Amin, mudah-mudahan tercapai. Kalau ada yang nanya, saya lihatnya itu harus dilakukan Bapak Ibu, karena memang sekarang ekonomi ini dibutuhkan itu bisa berputar kembali. Untuk memutar kembalinya ini ya, memang harus ada beberapa hal yang bisa meningkatkan trigger perputaran lagi. Nah, untuk emas itu harus diamnestikan, karena kalau banyak aset-aset besar yang tidak bisa berputar, itu yang jadi nanti kehilangan di ekonomi kita tinggi. Betul, karena Jadi sebenarnya mesti saat ini bukan rakyatnya nggak punya uang, tapi beberapa concern itu rakyatnya nggak punya uang secara pajak, sehingga banyak pebisnis yang ngerem transaksi. Banyak, kita ngomong lah yang level-level toko Pak, itu banyak sekali yang mengurangi size karena dikejar pajak yang nggak rasional kayak gitu kan. Benar, karena itu habis ini memang harus ada pengampunan, harus ada sistem baru kok. Sistem baru kemarin ada Cortex, ini harus harus dikejar lah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sebetulnya kalau kita ngomong tren masalah kenaikan yield sementara di Indonesia, ini kan sebenarnya ada satu fenomena yang menarik Pak. Kenaikan yield yang kelihatannya bukan sementara, tapi lebih permanen, yaitu di UK dan di Jepang. Di Jepang itu kemarin itu udah nggak akan balik untuk ke yield lama. Nah, memang kalau yang di Jepang kan kita memang sangat confident nih Pak, bahwa dia kan pasti adjust terhadap inflasi. Itu pasti akan adjust, tapi tadi pagi ya PM-nya Jepang mengundurkan diri. PM Jepang mengundurkan diri, jadinya yen-nya agak turun dulu. Kalau aku lihatnya, aku itu nggak lihatnya perubahan ya, tetap yen itu underlying-nya inflasinya kencang, ini tinggal nunggu waktu ini yen-nya naik. Ini tinggal nunggu waktu kapan mereka berani melepas. Karena kan pasti ada shock ya Pak ya. Iya benar. Shocknya itu lumayan. Temporal shock. Itu yang gue lihat. Nah ini yang paling aku takutin, ketika yen menguat banyak nanti, kita jangan lupa begitu ada lihat yen menguat banyak banget, itu bisa negatif ke market kita. Jangan lupa take profit ketika itu nanti kejadian. Ini belum nih sekarang. Itu bisa jadi indikator sih. Karena kalau yen menguat banyak, otomatis semua company yang punya hutang dalam bentuk yen yang carry trade itu pasti liquidate aset untuk balikin aset, benar-benar. Ya. Untuk balikin jaman yen mereka. Untuk bayangan itu kejadian pada bulan Agustus ya 2022
2024 atau 23 ya, saya lupa tuh. 2024 gitu. 24 ya, Agustus 24 ya. Ya. Itu persis dari yen 102 ke 116. 15% itu menyebabkan shock seperti itu. Nikkei sampai minus 15% ya Pak ya. Iya benar. Bayangan saya kalau yen udah di atas 120 itu lampu kuning ya Pak ya. Iya, benar. Kayak gitu. Nah, tadi ini ada fenomena yang menarik juga Pak. Ada selebrasi Pak dari turunnya SMI. Yaitu saham-saham rokoknya demo Pak, langsung naik semua. Rata-rata ya, itu 8%. Nah, memang ceritanya memang kalau Ibu SMI turun, ini perubahan mindset kok. Di mana-mana sahamnya juga ganti nasib. Kalau yang kemarin-kemarin saham bank yang keren, konsumer dan rokok yang turun, ini habis ini baliknya ini. Saham bank susah naik, tapi konsumer sama rokok ini bisa meningkat kalau aku lihat. Nah, sebetulnya ini Pak, kalau rokok kan kita jelas tahu ya, memang dari dulu kan kita tahu bottleneck dari harga saham rokok itu kan ya kurang lebih masalah cukai lah. Cukai semakin naik, rokok ilegal semakin santer karena insentif rokok ilegal semakin gede gitu kan. Nah, walaupun ini SMI-nya diganti, belum tahu apakah cukai rokok akan dibenahi apa enggak. Kenaikan yang terjadi kan memang pure sentimen gitu kan Pak. Tapi kalau masalah consumer nih Pak, banyak orang yang masih meragukan masalah consumer karena kan merasa ya nggak bisa dipungkiri daya beli kita ini kan sebenarnya udah menurun sejak awal tahun ya Pak ya hingga saat ini. Iya benar. Iya. Nah itu kira-kira apa sih Pak yang bisa men-trigger konsumsi ini Pak? Yang paling bisa men-trigger konsumsi ya ini kebetulan ya ada Menteri Keuangan baru dari saya dari pelaku pasar menyarankan Bapak Menteri Keuangan belanjalah secepatnya sebanyak-banyaknya. Itu yang paling kita butuhkan sekarang. Kerannya itu dilepas, itu yang paling kita butuh sekarang sehingga teman-teman di daerah itu juga tidak kesulitan, belanja Pemda bisa kembali, nantinya juga eksekusi program pemerintah diadakan secepatnya. Terlepas segala macam kontroversi terkait dengan programnya kok, itu emang ada juga yang perlu kita kritisi ya, tapi yang paling penting sekarang itu adalah belanjanya harus digaspol dulu. Belanjanya harus digaspol, ketika uang sampai ke masyarakat ini yang nanti akan menjadi sentimen positif untuk sektor terkait dengan konsumsi. Karena itu aku masih percaya menuju APBN kuartal 4 2025 dan 2026 kita dari belanja negaranya itu lagi berubah dari low base ke high base habis ini. Oke. Nah, untuk belanja sendiri kan kita tahu nih Pak bahwa dana SAL kemarin pun itu kan sisa anggaran lebih juga tidak dialirkan ulang, tidak dibagi, malah dialokasikan untuk setoran modal Danantara ya Pak ya. Setoran modal untuk Koperasi Merah Putih lewat perbankan, diinjek. Nah, mudah-mudahan udah nggak ada lagi kayak gitu. Oke. Mudah-mudahan ada lagi. Habis ini harus belanja beneran. Nah, itu udah selesai. Ini banyak yang ketahan kemarin. Oke. Nah, biasanya draft APBN 2026 kan keluar bulan September Oktober ya Pak ya? Iya benar. Nah itu kira-kira ada yang diharapkan nggak Pak? Kalau yang kita harapkan di 2026 ya, habis ini ada Menteri Keuangan baru, kita mengharapkan postur APBN yang lebih realistis, yang menjelaskan nih kemarin ini ada peningkatan pajak 13%, peningkatan pajaknya itu dari mana? Itu harus dijelaskan apakah akan ada pajak baru. Yang aku lihat ya yang harus ditingkatkan itu sebenarnya compliance-nya itu yang pajak online kok. Oke. Itu harus dibahas kira-kira. Oke. Nah itu dia. Nah habis itu juga nggak di pajaknya, di spendingnya juga harus ada rasionalisasi. Nah misalnya untuk upsize dari program pemerintah di 2025 itu seperti NBG sama Koperasi Merah Putih ini ya diharapkan 2026 kenaikannya kalaupun besar itu harus dijelaskan. Masalah utama dari kenaikan besar itu adalah kenaikan besar yang tidak bisa dijelaskan. Itu permasalahannya. Nah, dan dari kemarin itu kan permasalahannya sebenarnya simpel Pak. Kita punya GDP ini kan memang konsumsi kita lagi stuck. Investment kita so-so gitu kan. Kita kan tinggal berharap pada government expense nih. Iya, government expense-nya sendiri kan dari kemarin juga pendapatan daerah dari pusat ini kan di-cut segitu drastis.
sampai daerahnya panik, sampai naikin IMB berpersen-persen panik gitu kan. Iya benar. Nah, untuk fixed cost-nya aja mereka sampai panik kayak gitu, Pak. Gimana mereka mau belanja dan dari mana nih, Pak? Oh, belanjanya untuk naikin fixed cost ya pada dasarnya memang harus ada realokasi kok di sini kok. Nah, realokasi ini ya kalau dari pemerintah itu disarankan. Ini kan kemarin ini kenaikan PBG itu besar sekali. Kenaikannya itu besar sekali. Itu sebenarnya kenaikannya itu tuh mesti harus dikaji lagi. Harus disesuaikan. Ini kan sebenarnya per hari ini baru jadi itu 7.200. Nah, baru jadi 7.200. Nah, pertanyaannya adalah kita mau genjot sampai 32.000 itu secepat apa? Lalu nanti kualitasnya seperti apa? Itu harus menjadi benchmark untuk 2026. Itu yang saya lihat. Jadinya kalau ada realokasi dari anggaran MBG tadi, itu harusnya bisa untuk berbagai anggaran lain untuk meningkatkan daya beli. Fokusnya harus di daya beli sekarang. Oke. Nah, terkait dengan fokus di daya beli, Pak. Ini kan kemarin juga ada ini ya, burden sharing dari pemerintah ya, dari BI dan pemerintah yang terbaru, bahwa mereka juga akan BI akan membeli surat utang negara 200 triliun ya Pak ya. Nah, ini saya coba luruskan. Nah, yang burden sharing diceritakan kemarin itu bukan beda dengan burden sharingnya COVID. Jadi, yang kemarin diceritakan burden sharing itu tidak ada dalam ini prosesnya Bank Indonesia cetak uang kayak zaman COVID, tidak ada. Yang kejadiannya itu seperti apa? Ini kan sehari-hari BI udah rutin itu beli obligasi di pasar. Udah itu normal. Everyday BI beli dan jual obligasi. Nah, jadi ceritanya itu gini. Jadi selama ini Koko, ini misalnya pemerintah menerbitkan obligasi rate-nya 6,3%. Sekarang kan yield 6,3%. 6,3%. Nah, kalau pemerintah, habis itu pemerintah dapat uang kan? Nah, dapat uang ya. Kalau sebelum dibelanjakan itu bisa ditaruh di dalam sebagai reserve-nya pemerintah di Bank Indonesia. Itu dapat bunga 4% kok. Nah, 4%, 6,3, ada selisih 2,3%. Ya kan? Ada selisih 4 sama 6,3. Nah, yang di burden sharing kan. Jadi ini ya, selisihnya berarti ada 2,3%. Itu net interest marginnya Bank Indonesia dari aktivitas bersama dengan pemerintah. Nah, yang dilakukan burden sharing saat ini bukan cetak uang. Jadi kalau ada media bilang cetak uang, katakan itu salah. Tidak ada dampak ke money supply-nya, tapi ini sebenarnya mengubah menggeser yang mana yang tadinya itu pemerintah dapat bunga aja dari meletakkan reserve di Bank Indonesia itu 4% dinaikkan 4 tambah ya burden sharing-nya nanti dibagi 2 kan 2,3 bagi 2 itu. Berarti dengan kasaran nih Pak, 200T ini dari neracanya BI sendiri ya Pak ya, bukan new money ya Pak ya? Bukan new money, dari neraca BI sendiri, bukan new money. Bukan new money baru, ini neraca BI sendiri. Jadi pada dasarnya ini berbagi burden sharing aja. BI kan biasanya terima duit lebih banyak, ini terimanya lebih sedikit. Dan kalau kita lihat tahun ini sebenarnya, kalau dengan potensi ada 200 triliun yang ada di obligasi, sebenarnya burden sharing dalam hal ini itu kurang dari 5 triliun Koko tahun ini. Jadi aku lihatnya media untuk hal ini terlalu membesar-besarkan. Ini bukan cetak uang, walaupun sama-sama burden sharing. Berbagi yang tadinya BI dapat bunga lebih tinggi, yang bayar bunganya lebih rendah, ini dapatnya lebih tinggi, sehingga negatif carry-nya pemerintah minimum. Nah, ini lagi, kenapa ini tidak cetak uang? Gara-gara pemerintah untuk bisa mendapatkan bunga yang lebih tinggi dari BI ini harus naruh uang di Bank Indonesia. Jadi gini, BI beli obligasi, tapi pemerintah kalau mau dapatnya harus naruh juga di bank, duitnya di Bank Indonesia. Jadinya BI ekspansif, ya beli obligasi, ngeluarin uang ke sistem, lalu sistemnya dalam hal ini pemerintah beli balik obligasinya di BI, net off zero pokok. Money supply-nya kok. Nah, baru burden sharing-nya tercapai. Kalau
tidak diberlakukan pemerintahnya naruh duit di BI, dia nggak dapat. Itu kira-kira sense dari burden sharing. Ini bukan money printing. Kalau aku bilang salah yang menginterpretasikan itu sebagai cetak uang. Berarti ini BI belinya dari pemerintah ya Pak ya? Bukan operasi pasar, beli dari sekunder ya? Beli dari sekunder. Yang ini beli dari sekunder. Beli dari sekunder, operasi pasar. Berarti yang dibelikan dari investor, katakanlah seperti itu ya Pak ya? Yes, dibeli dari investor, terus kan BI, terus kan pemerintahnya mau dapat burden sharing. Oke. Pemerintah dapat dana, costnya 6,3%. Pemerintah mau mengurangi burdennya dengan dia placement lagi di Bank Indonesia. Kalau dia mau nurunin burdennya, placement di Bank Indonesia dia dapat 4% yang biasa, tambah yang burden sharing sekitar 1,1%. Nah, dapat sekitar 5%. Nah, yang di placement ini Pak, ini berasal dari mana Pak? Dari SAL atau memang udah ada dana alokasi Pak? Ini dana yang termasuk dalam SAL, kira-kira seperti itu. Sebelum dibelanjakan. Sehingga in a sense ya, kalau orang keuangan bilang negatif carry yang terjadi untuk pemerintah ketika dia menunggu belanjanya realisasi, negatif carry-nya turun. Kira-kira seperti itu. Ada yang nanya, placement di BI pakai duit apa? Pakai ada excess money-nya pemerintah alias SK. Kira-kira gitu. Kalau taruh di BI kan lebih, bisa nggak lebih? Taruh di BI bayarkan bunganya lebih tinggi. Jadinya biaya fiskal pemerintah bisa ditekan. Nah, ini bukannya tidak bisa dikritisi, kita kritisi juga. Karena pada dasarnya ini memindahkan profit dari profitnya BI atau surplusnya BI langsung ke pemerintah, kira-kira seperti itu. Harusnya BI-nya cuan lebih dong. Ya, cuannya BI berbagi, itu yang namanya burden sharing, Bapak Ibu. Bukan cetak uang. Cetak uang beda. Kalau cetak uang zaman COVID itu benar beli di pasar primer, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau mungkin disederhanakan gini Pak, BI ini kan operasi pasar ya, beli pasar sekunder, sehingga investor-investor yang mau jual obligasinya, yang selama ini duitnya ditabung, bisa dibeli oleh BI di harga, kan sekarang bisa kita bilang harga yang udah cukup naik ya Pak ya, cukup premium lah, bukan di harga bawah nih, karena yield 6,3 kan cukup premium, sehingga investor yang awalnya duitnya nggak muter, yang berupa obligasi, sekarang terima cash dan bisa muter. Harapannya kan di situ ya Pak ya. Dan di satu sisi bunga yang dimiliki pemerintah dari budgeting yang belum dibelanjain dibungain lebih gede sama BI, sehingga pemerintah ada other income dari 4% nambah 1% itu kan berarti ada other income 25% gitu kan. Iya, benar-benar. Jadi pendapatan pemerintah juga nambah. Yang jadi korban di sini apa? Yang jadi korban adalah BI-nya cuannya berkurang, which is it's okay, karena BI tujuannya nggak melulu cari duit gitu kan. Yes, benar. Kalau buka, ini lihat reportnya Trimegah kemarin ya. Kalau kita lihat di balance sheet-nya Bank Indonesia itu akumulasi surplus dari kegiatan moneter itu 370 triliun Koko, more or less. Ada 370 triliun. Jadi kalau aku lihat untuk burden sharing ini ya nggak apa-apa. Ini pada dasarnya lagi membantu pemerintah. Tapi memang konsekuensi di masa depan kan nantinya kalau BI surplus bisa balik itu jadi PNBP kan. Nah, PNBP tahun depannya itu lebih kurang, kira-kira seperti itu. Ya, kasarannya inilah BI ini liquidity provider lah. Kalau di saham kita ngomongnya kayak gitulah. Yes, benar. Bayangkan, nah ini ya kenapa kita bearish banking ya. Bayangkan ini terjadi pada banking juga. Nah, hubungannya sama banking sesimpel apa? Bank kalau butuh duit overnight itu kan pakai 7 days reverse repo rate kan pasti minjemnya ke BI. Nah kalau BI cost of-nya yang dari 4,5 jadi 5, sekian, berarti kan cost of-nya BI kan naik. Berarti overnight charge-nya ke bank kan pasti naik. Jadi bank-bank kalau kalah clearing pinjam duit ke BI pasti cost-nya tambah gede. Yes, benar. Itu kasarannya kayak gitu. Itu kenapa kok ini jadi salah satu
nilai pengurang dari Big Bang saat ini. Jadi Banks begitu kalah clearing dijamin pasti babak belur karena overnight charge dari BI-nya gede. Karena burden sharing ini pasti di pass on ya Pak ya, nggak mungkin ditelan BI ya. Iya, nggak mungkin ditelan BI, ini pasti di pass on lah. Kira-kira seperti itu. Ya. Untuk klien-klien yang melakukan overnight yang kalah clearing itu kan Pak. Iya benar. Oke. Ini buat teman-teman yang nanya emiten. Jadi buat teman-teman kita memang nggak bahas emiten ya. Di sini kita lebih bahasnya makro dan makro. Kalian mau tanya sampai berbusa juga kita nggak akan bahas emiten. Seperti itu. Nah, kira-kira Pak, kalau kita ngomong sektor konglo kan berarti masih kemungkinan dijadikan risk trade off ya Pak ya, karena kan kalau kita tahu arahnya suku bunga juga turun, orang kan pasti cari risk trade off ya Pak ya. Nah, kenapa saham konglo Pak? Yang aku lihat saham konglo ini memang ya, karena aku masih lihat ya dengan jumlah cash yang dimiliki konglo ini tinggi, masih ada satu leg lagi of corporate action Bapak Ibu. Oke. Masih ada satu leg lagi, paling nggak harus kelar. Cuman corporate actionnya mesti kelar tahun 5 tahun depan nih kok. Karena kan ini beres-beres. Kalau memang itu teorinya Koko tadi ada tax amnesty, terus berbagai macam pembenahan ya di berbagai industri, itu ada satu lagi paling nggak ini akan konglo masih akan mensupport market. Kalau aku lihat timeline-nya maksimal sampai bulan Februari tahun depan, maksimal. Paling telat, paling cepat sampai Desember, itu yang aku lihat. Ya karena ini ya Pak ya, kita bet on corporate action M&A lebih tepatnya ya Pak ya. M&A, makanya kita lagi lihat sekarang perusahaan emas ya, ada yang anti Ahmad Megah ya, jangan lupa silahkan dipesan kalau cocok. Nah ini masih satu leg lagi, terus dari berbagai grup besar kita harus aware ya, mungkin kita lihat juga ya, even grup kayak Indofood juga cashnya lagi, tapi gue nggak tahu kalau Indofood itu kalau cash gede kita justru takut ya kok ya. Ini berarti, itu kebalikannya kali itu kalau Indofood. Kalau saya lihat gini sih Pak. Basically, emitennya Salim ini kan memang rich cash. Contoh nih, by the time LSIP itu harga 700-an, dia pernah hampir 1 kali cash Pak harganya. Di tahun lalu itu harganya LSIP 1 kali cash. Iya, cashnya di 700 sekian, bahkan sempat Jarum harganya itu di bawah cash gitu kan. Iya. Nah, ini memang tipikal dari emiten Salim ya. Memang terlalu rich cash sehingga nggak bisa terlalu ekspansif. Dia ekspansif juga mau cashnya dipakai juga nggak bisa kemana-mana, akhirnya malah yang boten malah kontraproduktif ya kalau saya lihat. Nah itu yang paling aku takutkan kalau Indofood kan pengalaman kalau duitnya banyak nanti keluarnya itu yang bikin kita puyeng kok. Cara keluarnya itu bikin pusing biasanya. Iya, itu masalahnya paling hari itu kan. Kayak kapan hari itu apalah dibeli sama dia kan, waduh kan. Itu kelemahan. Ada alasan nggak itu kejadian sekarang? Harusnya enggak sih Pak. Harusnya enggak ya, kayak gitu lagi. Kalau saya lihat sih sektor consumer ini lagi berhati-hati untuk M&A ya Pak ya. Karena kita lihat yang sebetulnya paling getol M&A itu kan Unilever kan. 2018-19 itu kan dia terjebak dalam growth trap, mereka nggak bisa growth. Akhirnya mereka agak sluggish, agak ini ya, kurang bijak lah waktu M&A ya. Iya benar. Kayak gitu. Nah dalam kondisi Indofood saya lihat mereka ini kan kondisi growth-nya masih dapat dari dalam dan luar Indonesia. Apalagi di luar Indonesia di daerah Afrika itu growth-nya bagus banget gitu kan. Jadi bagus banget, benar. Menurut saya sih mereka daripada akuisisi produk yang boten lebih ke arah ini ya Pak ya, ekspansi produk sendiri ya. Iya benar. Kalau aku rasa kalau Unilever beli yang boten-boten itu udah selesai lah kok. Itu harus lu kelarin konsolidasi. Justru kalau Unilever itu ceritanya kalau dia ada jual brand baru benar. Udah nggak boleh beli lagi, udah susah. Betul. Mereka harus buang-buang brand karena prinsipnya mereka sendiri itu salah Pak. Kalau Unilever itu menurut saya mereka perusahaan global, akuisisi produk lokal untuk diglobalkan. Mereka nggak ada sama sekali melihat kekuatan dari masing-masing brand.
Contoh, Oke. teh gitu kan. Teh yang diakuisisi akhirnya dilepas lagi gitu kan. Karena itu satu brand yang menurut saya, teh itu setiap daerah punya tehnya sendiri. Punya karakternya sendiri dan punya penggemarnya sendiri. Nggak serta-merta Ya, lu mau bikin yang dibuat jadi national product itu nggak gampang. nggak gampang, Ya, bener. gitu. Dan mereka itu selalu berkaca dari kecap bango yang bisa dinasionalkan. Mereka berharap semua Tidak produk semudah itu. mereka berharap semua produk yang diakuisisi bisa dinasionalkan gitu kan. Nggak seperti Ya, itu gitu kan. bisa kok. Iya. Ya gitu. Jadi Itu kayak di kampung gua aja, kalau tehnya kita punya teh kayu aro namanya kok. Gak ada di Jakarta. Tapi jagoan di daerah, benar. betul. Jadi kan ada beberapa brand itu kan yang memang tidak bisa untuk dinasionalkan, Pak. Beberapa komoditi itu tidak bisa dinasionalkan gitu kan. Dan cara berpikir mereka masih cara berpikir global brand gitu kan. Ya, Sedangkan benar. musuh mereka sekarang, musuh Unilever itu bukan global brand, tapi Lokal. local brand. Kayak gitu. Jadi ini tantangannya dia di sana sih. Dan menurut saya Indofood jago untuk localized product. Jadi bukan treat Indomie as a global brand or mereka punya barang as a global brand, tapi mereka mengikuti selera lokal. Ya paling simpel lah, kita Indomie di setiap region pun punya karakter sendiri gitu kan. Jadi bukan mereka memaksakan produk yang di Indonesia berhasil untuk berhasil di semua negara, tapi mereka mencoba localize gitu kan. Nah ini yang nggak dipunyai sama Unilever. Makanya menurut saya sih harusnya kejadian di Unilever tidak akan terjadi di Indofood, walaupun di Indofood ya kayak gitu. Gitu ya. Harusnya lebih wise lah ya, lebih pintar lah itu harusnya. Betul, dan mereka nggak ada masalah dengan growth. Masih belum ada masalah dengan growth. Ada ya? Belum ada ya, masih ada masalah. Nah ini buat teman-teman yang tanya, sektor perbankan tadi udah dibahas ya. Ikutin aja dari awal, jadi kita nggak review lagi. Dan kenapa nggak bahas emiten ya? Karena memang kita fokus ke makro gitu loh. Kita bahas makro. Kalaupun ada emitennya, kita masih makro-makro lah bahasnya, nggak nyampe detail lah. Betul. Flow makronya. Betul, kita ngomong flow makronya, kita ngomong flow bisnisnya. Kita nggak ngomong spesifik per emiten seperti itu. Ya. Nah, anyway, Java gimana menurut lo kok? Poultry ini terus terang Pak, kemarin minggu lalu ya, saya sempat call Trio Poultry. Java, Cepin, sama Malindo. Nah, sebetulnya Jewel in the Mud ini kan Malindo ya. Jewel in the Mud Malindo kan? Ya. Karena growth-nya itu kan luar biasa. Tapi kalau kita ngomong potensi mold capacity dari MBG, ini nggak bisa diambil oleh Malindo yang masih kecil. Oh gitu ya? Nggak bisa, karena butuh skill kan, Pak. Butuh skill. Dan kemarin kan akhirnya di-announce, ya yang kita ngomong dari tahun lalu bahwa MBG ini butuh protein yang surplus ayam, ya akhirnya yang di-announce kan Java. Java benar ya? Ya, bagi saya sih poultry ini secara laporan keuangan setahun ke depan menarik Pak. Karena apa? Salah satu bargaining position kita itu kan untuk impor jagung ya dari Amerika. Iya benar. Iya. Dan Amerikanya mau potong kan? Betul. Dan harga jagung di Amerika surprisingly Pak, pada waktu kita di sini musim tanam, even kita impor dari Amerika itu lebih murah daripada harga jagung lokal. Oke, iya. Jadi sebetulnya dengan kita impor jagung ini bisa balancing harga pakan. Sedangkan kita tahu sendiri harga ayam potong ini udah rebound. Telurnya stabil, ayam potongnya rebound, dan harga pakan potensi turun. Jadi harusnya sih secara laporan keuangan bagus ya. Bakal bagus ya, aku juga lihat bakal oke nih harusnya. Tawarnya satu aja kok. Gua lihat ya, jangan sampai nih harga ayam terbang. Kalau harga ayamnya terbang lagi, gue yakin bakal muncul yang namanya kontrol harga gitu-gitu. Itu kacau tuh, jangan sampai ada kontrol harga, nanti ada lagi namanya korban minyak goreng, korban beras, nanti ada lagi korban ayam nih. Sedangkan pemain ayam, makanya nggak banyak pemain ayam. Jadi pasti emiten ini kena semua nih. Kalau ada kontrol harga pasti mati nih. Gua paling butuh ini 3 pemain ini lu jaga harganya sampai kenaikan. Kalau naik nanti lu sendiri yang susah.
Itu yang paling gue takutin. Betul. Mereka harus mulai berani turunin harga sih, Pak. Iya benar. Harus berani turunin harga. Nggak harus turunin harga, tapi harganya attainable lah. Stabil. Harganya attainable. Ya. Nah, kalau dari sektor komoditi sendiri, Pak, saya kan masih nih sampai 2028, saya koper nih. Ya. Nah, kira-kira dari Pak Farul ada tambahan nggak nih? Aku setuju kok, masih koper, masih bakal jalan ya. Ini masih cerita investasi di Amerika. Aku rasa Amerika ini kebutuhan capex-nya ini naik lah tetap. Ini masih jalan. Terus juga berikutnya juga yang mesti kita aware, industri pertahanan di mana-mana bakal naik kok. Mungkin koper juga masih related ya. Ini yang kalau aku lihat juga, ini industri pertahanan ini bukan masalah Indonesia aja, ini regional semuanya naik. Kebutuhan timah, kebutuhan koper ini bakal naik, nikel ini bakal naik. Mungkin kalau nikel kasusnya masih oversupply, koper belum. Koper ini bukan oversupply tapi bottleneck. Koper gua masih oke lah lihat. Koper ini kasusnya kayak nikel tahun 2020. Jadi dikala demandnya meledak, produksinya itu nggak ada yang punya. Tergantungnya cuma sama Chile. Yang berikutnya kalau kita dikonsol baru Indonesia tuh, baru keluar tuh. Iya benar. Tantangannya kalau nanti udah terjadi investasi gede-gedean di koper, which is investasi itu kemungkinan kejadian 1-2 tahun ini, jadinya mungkin 28-29 gitu kan. Itu kemungkinan bottleneck-nya solve, harga koper cooling down. Nah, itu akan jadi koper seperti tahun 2024. Yang menarik ini sebetulnya Pak adalah poin nikel. Nikel kita tahu kan, ini oversupply. Kita tahu nikel ini berlebihan untuk dieksploitasi, overexploited. Nah, bayangkan ketika overeksploitasi ini berlangsung 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan dengan harga nikel di bawah, tiba-tiba resource nikelnya hilang. Wah, itu menurutnya bisa kejadian itu kok? Bisa, Pak. Karena nikel ini nyarinya nggak segampang itu. Iya, benar. Jadi, ini akan ada satu momen ketika sekarang oversupply, nanti akan ada satu momen ketika orang udah overexploited dari nikel ini tiba-tiba hilang. Iya, biasanya ada fase kayak gitu tuh, benar. Nah, tapi ini nggak akan dalam waktu dekat nih. Bayangan saya overeksploitasi kayak gini mungkin 2030 itu agak lama kok. Kalau sekarang fokus koper lah, kalau nikel I don't know what to bet on. Gak berasa. Mungkin waktu koper nanti bottleneck-nya beres, itu cari nikel menarik, Pak. Iya, itu siklusnya nanti ya. Iya, tapi itu masih nanti lah. Dan kalau saya sih masih percaya timah sih, Pak. Timah ini atau tinsnya kok? Ya, karena kita cuma punya emiten timah satu yang scalable, mau nggak mau gitu kan, Pak. Jadi kalau secara mau ya berarti timah ya. Ini kayaknya orang-orang global player kan, Pak. Kita supply kedua terbesar dunia ya. Timah di Indonesia ini terbesar kedua dunia. Jadi kalau kita setuju dengan story peralatan militer, tadi Pak Farul bilang capex di military advance ini kan naik terus. Kita juga setuju masalah AI, data center, itu semua sih nggak lepas dari koper sama tin ya. Iya benar. Jadi dua itu sih yang menurut saya potensi sih, koper and tin. Nikel nanti lah. Iya. Kalau nikel nanti. Ada yang nanya juga nikel. Gold 5.000, gua sih kagak, gua nggak ikutan gold 5.000. Ada satu momen ketika bank sentral ini butuh duit, Pak. Nggak cuma kita aja yang butuh duit. Bank sentral ini juga bisa butuh duit. Masa dia mau beli aset mati terus? Iya, benar. Jadi bedanya gini, US Treasury itu mereka diem, mereka dapat duit, mereka dapat bunga. Emas, mereka nggak jual, mereka nggak bisa realize profit. Jadi satu-satunya cara untuk cuan dari emas itu capital gain. Kalau ada capital gain, mereka pasti buang. Ketika ada opsi yang bisa
menjalankan uang mereka, itu mereka pasti buang. Atau ada opsi pengganti US Treasury, itu mereka pasti buang. Jadi nggak selamanya emas ini akan rally seperti ini. Itu yang harus aware ya. Jadi kalau berharap rally-nya emas terus-terusan seperti ini, enggak. Bagi saya emas ini udah hampir 2 kali Pak cash cost harganya. Oh iya ya benar. Rata-rata cash cost BRMS itu 1.700 Pak, 1.800. Oke. Ini udah harusnya supply kencang naiknya habis ini ya. Betul. Ini udah 2 kali dari cash cost. Kita ngomong baru BRMS nih. Oke lah, mungkin yang major main mungkin cash cost-nya 2.100 saya baca. Tapi itu pun udah 60%, 80% profit margin gitu kan. Jadi menurut saya sih ketika profit marginnya udah segede itu, pasti nggak lama supply akan digenjot. Iya benar. Kayak gitu. Ketika supply digenjot, ya pasti akan ada balancing harga. Seperti itu. Nah mungkin terakhir Pak, untuk menutup percakapan kita, migas Pak, ini kebetulan ada yang ingetin nih. Kebetulan juga menteri kita yang baru ini background migas. Nah, ada kira-kira special treatment nggak sih Pak pada sektor ini? Yang kemarin kan kita memang masalah cost recovery kan mau dibalikin tuh. Iya. Nah, ini kira-kira aku ada lihat Pak? Pentingan sih udah ada kok, ke bahwa terkait dengan ini udah lihat loh bahwa memang ada realisasi dari realisasi dari lifting kita mulai meningkat. Tapi kan mulai sering itu mulai dibahas solusi jangka pendeknya sekarang mengaktifkan sumur-sumur rakyat kan, sumur tua. Betul. Ya kan? Betul. Itu yang kejadian. Sebenarnya ya aku lihat ya dengan kondisi sekarang urgensi untuk eksplorasi baru akan meningkat. Kalau kata saya kok, ini mau nggak mau nih habis ini. Ini urgensinya karena Indonesia juga mungkin sekarang luar yang menarik, Indonesia lagi nggak menarik, polisinya kemungkinan berubah, bisa jadi nanti perusahaan minyak luar bisa masuk lagi ke Indonesia. Kalau aku lihatnya sih ya harusnya kalau senang sama shipping ini udah boleh mulai lagi nih kok sebenarnya aku lihat. Apa itu Pak? Sorry, putus-putus. Shipping minyak. Oke. Yang berhubungan dengan OSV gitu-gitu ya Pak ya? Iya, OSV boleh ya. Oke. Karena kebutuhan untuk eksplorasi, kebutuhan untuk pengangkutan ya Pak ya? Kita ngomongin pengangkutan. Ya? Yes, itu aku lihat harusnya ada perbaikan. Karena stance pemerintah mulai agak Niko. Kerasa kok. Ini mulai ada urgensi loh. Berarti kalau kita lihat minyak, kita di dalam negeri bukan lagi terkait dengan harga minyak lagi ya Pak ya? Karena ini lebih ke arah struktural dalam negeri yang jadi insentif. Udah mulai struktural, iya. Jadi insentif dan juga memang untuk kita pindah ke renewable tidak segampang itu. Kita mesti harus tetap genjot minyak, kira-kira gitu. Iya, karena renewable itu tetap harus berdampingan dengan fossil fuel ya Pak ya? Benar, harus berdampingan lah kalau aku bilang. Oke, nah kira-kira nih Pak untuk closing nih Pak, pesan buat teman-teman besok nih, kan besok market pasti dibuka mungkin agak gonjang-ganjing di awal nih. Iya, kalau aku lihat ya pesannya ini seminggu ke depan, ini market lagi adjustment, lagi ada perubahan. Aku juga nggak tahu tiba-tiba tadi Menteri Keuangan diganti Pak. Nah, nggak ada yang tahu kemarin tadi itu, ini tiba-tiba. Jadi memang besok kemungkinan ada sedikit goyangan. Tapi ada goyangan yang mesti kita perhatikan bareng-bareng statementnya. Kalau ada statement dari Kementerian Keuangan itu masih bicara soal sustainabilitas sama target APBN-nya dapat uangnya dari mana, defisitnya dari mana. Kalau kelihatan itu make sense, seharusnya marketnya sudah lumayan bottom. Itu yang kita lihat. Jadi sama-sama kita tunggu statement dari Menteri Keuangan baru. Mudah-mudahan oke. Sebelum itu hati-hati, margin of safety ditinggiin dulu. Kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi kurang lebih kalau teman-teman tadi terlanjur belum potong-potong barang yang kena stop loss, kalau besok ternyata ke bawah udah di angka-angka nanggung untuk cut loss, ya jangan di cut loss di bawah malahan. Jangan cut loss. Karena memang biasanya ini September kan secara historis memang berat juga September itu. Iya. September, tapi kalau Septembernya udah turun duluan dalam, biasanya Oktober November reboundnya juga dahsyat sih. Itu yang mesti kita lihat. Dan perlu dipahami ini efeknya sementara, bukan efek permanen.
Karena dari secara fundamental harusnya nggak ada yang berubah dari sekedar mengganti menteri. Kebijakan pun belum terlihat ada yang berubah gitu kan. Jadi harapan kita yang panic selling ini karena tidak adanya komunikasi, ya pasti belum ada komunikasi kan. Dan belum adanya pricing in dari market yang kaget. Itu aja sih, kayak gitu. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Farul buat waktunya. Semoga teman-teman bisa lebih tenang dalam menghadapi market besok. Amin, semoga lancar. Oke, sampai jumpa Pak Farul. Sampai ketemu lagi. Thank you. Ciao, bye.